Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabatku semua dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Khususnya untuk yang saya hormati dan yang saya cintai, para guru, para siswa, dan teman-teman pelatih seni di sekolah-sekolah dimanapun berada. Pada sesi sebelumnya, kita sudah ngobrol-ngobrol, bincang-bincang soal pelisanan puisi atau pembacaan puisi yang umumnya bisa selalu kita jumpai. Kemeriahan acara pembacaan puisi ini setiap tahun di event FLS 3N. Nah, dari konten yang sudah tersebar ke seluruh negeri, ada banyak respon yang menggembirakan. Ya, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan, yang memberikan kritik. Bahkan sampai ke negara tetangga itu juga banyak yang bertanya dan meminta bagian itu diulas lagi. Ya, saya katakan negara tetangga ini saking luasnya. Salah satu yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana menginterpretasi puisi dan kemudian dibacakan di panggung. Jadi ada perbincangan atau ada perdebatan kadang-kadang, misalnya bagaimana mungkin puisi yang membicarakan tentang kesepian, kematian, maut, dibacakan dengan cara teriak-teriak, dengan nada yang penuh amarah, tetapi menang. Sebaliknya puisi yang mencoba mengikuti pesan atau makna yang terkandung di dalam puisi menjadi kalah karena dianggap kurang memenuhi standar atau syarat pembacaan puisi yang dianggap benar. Tetapi kita tidak ingin membatasi perbincangan kita ini pada soal menang atau kalah dalam sebuah lomba. Lagi-lagi saya katakan bahwa percakapan ini tidak dalam konteks bagaimana membaca puisi supaya menang di atas panggung. Saya tidak berurusan dengan hal itu. Yang ingin saya bicarakan di sini, bagaimana menyikapi sebuah puisi atau bagaimana memahami sebuah puisi yang bisa kita sampaikan kepada siswa untuk kemudian dilisankan dengan benar. Saya garis bawahi dengan benar, bukan dengan bagus. Karena bagus itu bisa macam-macam, tergantung selera. Tetapi dengan benar, konotasinya pada landasan keilmuan yang dipakai untuk menafsir puisi itu. Tentu di setiap sekolah pastilah ada guru bahasa Indonesia atau guru sastra yang ketika kuliah mereka juga mempelajari bidang ilmunya. Yang mungkin menjadi bingung, kadang-kadang ilmu atau pengetahuan yang dipelajari ketika kuliah itu seakan-akan tidak berguna diterapkan di dalam pembacaan puisi, melihat fakta-fakta yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, di sini pembicaraan kita akan kita fokuskan. Apa sih puisi itu dan apa sih pelisanan puisi itu? Ini dua bidang seni yang pada sesi sebelumnya itu sudah kita bicarakan bahwa pelisanan puisi tidak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai disiplin sastra, tetapi juga tidak bisa begitu saja dilepas dari pendekatan sastranya, karena bahan yang dipakai untuk pertunjukan itu adalah puisi yang kita sebut sebagai pelisanan puisi atau pembacaan puisi. Jadi sampai di mana batasan pengetahuan tentang sastra sebagai tulisan, sebagai karya tulis, dan sastra sebagai bentuk seni yang berbeda, yaitu dilisankan di atas panggung. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Menganggap bahwa ada satu cara pembacaan puisi yang bisa dipakai untuk seluruh puisi, sama halnya kita mengatakan ada satu kunci yang bisa dipakai untuk membuka semua pintu. Itu tidak masuk akal. Karena setiap puisi itu memiliki suasana, memiliki makna, memiliki pesan, memiliki konteks yang berbeda-beda. Sehingga memaksakan puisi apapun dibaca dengan cara yang sama, saya kira itu adalah tindak yang agak
berlebihan dan kurang masuk akal. Salah satu cara pembacaan puisi, misalnya cara membacakan puisi yang penuh tenaga, heroik, meledak-ledak, mungkin cocok untuk puisi tertentu, tetapi pastilah tidak tepat untuk puisi yang justru menghendaki sesuatu yang liris, yang dalam, yang tenang, yang hening. Nah, karena itu, sekali lagi saya ingin mengatakan, menganggap satu cara pembacaan bisa dipakai untuk seluruh puisi, itu kurang masuk akal. Teman-teman, Bapak Ibu guru, dan rekan-rekan siswa yang saya sayangi, mau tidak mau kita harus sedikit melihat ke belakang tentang kreativitas. Orang sering memandang bahwa atas nama kreativitas dan kebebasan, orang sering mengatakan sah-sah aja. Ya, kata sah-sah aja ini cukup problematis dan bermasalah, karena dia juga bisa menyembunyikan sikap tidak bertanggung jawab terhadap sebuah karya. Penyair itu mati-matian lo nulis satu puisi. Ya, kadang begadang bermalam-malam, berhari-hari, memikirkan bagaimana memilih satu kata, mencari satu diksi, itu nggak gampang. Mereka bisa bergulat dengan kata itu berhari-hari, hanya untuk menentukan kata yang tepat di dalam puisinya. Bayangkan tiba-tiba kita dengan sikap yang sah-sah aja, kemudian menganggap seluruh tindakan kita benar adanya. Maksudku tindakan kita dalam membacakan di atas panggung. Ya, jadi kata sah-sah aja itu juga problematis dan cukup bermasalah. Dan kreativitas itu tidak tumbuh di atas sikap yang seperti itu. Kreativitas itu justru tumbuh di atas sikap yang menghormati setiap bentuk pengetahuan. Kebermainan itu tidak tumbuh di atas sikap yang semau gue. Bayangkan, misalnya sepak bola, itu permainan. Tapi tidak bisa kan main-main. Misalnya, Kelvin Perdong gitu, tiba-tiba capek dan duduk aja di lapangan karena nganggapnya ini permainan. Ya itu pasti disemprit sama wasit, dikasih kartu merah, dan akan kena marah dengan pelatihnya, nggak dikasih minum nanti dia. Jadi kebermainan atau permainan itu tidak sama dengan bermain-main. Maksud saya bahwa di atas kebermainan, di atas permainan, di atas kreativitas, itu ada satu pengetahuan, ada ilmu yang perlu dikuasai, yang dipelajari. Jadi kreativitas harus dibangun di atas pengetahuan yang memang dibutuhkan untuk bidang tersebut. Hanya dengan sikap beginilah, aspek pedagogis dari pembacaan puisi, pelajaran puisi itu bisa diserap dengan baik oleh siswa. Tetapi menghalalkan setiap cara, segala cara dalam membacakan puisi dengan alasan kreativitas dan kebebasan, tampaknya itu kurang menghormati puisi sebagai sebuah karya seni yang juga dibangun di atas pengetahuan dan ilmu tertentu. Nah, berdasarkan pandangan yang seperti itu, saya ingin mengatakan satu hal ini, bahwa pertama-tama yang harus dipegang, yang harus dipastikan oleh setiap guru atau pelatih di sekolah-sekolah, saya kira ini sudah tahu semua, sudah mengerti semua, sudah paham semua. Tetapi kadang-kadang karena untuk kepentingan menang, dan mana yang menang begitulah cara yang dipakai sehingga pengetahuannya ini ditinggalkan. Di dalam puisi ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Pertama citraan, kedua metafora, dan ketiga simbol. Nah, di atas 3 hal ini pernyataan penafsiran atau tindak penafsiran itu kita lakukan. Tetapi bisakah kita membedakan apa yang dimaksud dengan citraan, apa yang dimaksud simbol, apa yang dimaksud metafor? Karena ini yang akan menjadi kekuatan semua puisi. Hampir semua puisi dengan berbagai gaya dan genre pastilah mengandung citraan, mengandung metafor, dan mengandung simbol. Jadi setiap siswa harus memahami ketiga hal ini. Setiap pelatih, setiap guru yang melatih siswa untuk pelisanan, bereskan dulu ketiga hal ini. Maksud saya, sampai siswa memahami ketiga hal ini dalam puisi yang dibacakannya, baru kita beranjak kepada pelisanannya atau pembacaannya. Citraan adalah atau ada yang menyebut imagery.
Citraan itu gampangnya begini teman-teman. Apa yang membuat kita melihat peristiwanya? Kata atau kalimat yang membuat kita melihat adegannya. Atau secara akademis, citraan ini bekerja di level persepsi. Ada citraan audio, visual, kinetis, rasa, dan lain sebagainya. Misalnya pada kalimat, pada puisi yang tahun ini rasanya dijadikan salah satu materi puisi di lomba puisi FLS 3N, kalau nggak salah, puisi Asmaradana karya Gunawan Muhammad. Ada kalimat, ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Kita periksa, ia dengar kepak sayap kelelawar. Itu pasti citraan audio, dengaran, pada guyur sisa hujan dari daun. Nah, fungsi citraan di dalam puisi itu membuat kita seakan-akan melihat adegannya, melihat peristiwanya, menyentuh, merasakan. Oke, itu fungsi citraan. Jadi dia persepsi ya, yang fungsinya adalah membuat pembacanya itu seakan-akan melihat peristiwanya atau adegannya, merasakannya, mendengar, atau mencium aroma. Kalau dia menulis, ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun, maka bagaimana kita seolah-olah melihat peristiwa itu, atau kita mendengar suara itu, kita seolah-olah mendengar suara kepak kelelawar, dan kita dari guyur sisa hujan dari daun, kita seolah-olah melihat suasananya, malam sehabis hujan, dingin, sepi. Nah, sesudah kita tahu nih, oh ini citraan. Bagaimana kita melisankannya supaya yang kita rasakan, yang kita dengar itu hadir di atas panggung. Artinya, kalau kita sudah tahu, pastilah tidak akan ada yang mempersepsi itu sebagai suasana yang bising, riuh, atau penuh dengan ledakan. Nggak mungkin. Karena sampai kepak sayap kelelawar terdengar itu pasti sepi sekali malam itu. Nah, bagaimana suasana itu hadir ketika siswa melisankannya di atas panggung? Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun, karena angin pada kemuning. Gambar-gambar itu harus seakan-akan terlihat, ya, bisa dilihat. Nah, tantangannya, bagaimana suasana sepi itu, suasana malam yang dingin, yang lembab itu terasa hadir di panggung, tetapi juga dari sisi pertunjukannya, suaranya sampai kepada audiens, paling tidak kepada juri yang menilai, suara sampai, tetapi tidak sampai berlebihan sehingga mengganggu suasana malam, suasana sepi yang ingin digambarkan itu. Nah, itu citraan. Jadi fungsi citraan itu membuat peristiwanya, adegannya itu seakan-akan terlihat atau terdengar atau dirasakan oleh pembaca. Bagaimana pula dengan metafora? Apa bedanya citraan dengan metafora? Kalau citraan itu bekerja di level persepsi, ya, membuat kita seakan-akan melihat, merasakan peristiwa atau adegannya, maka metafora itu bekerja di level imajinasi, ya, membuat kita membayangkan. Misalnya, metafora itu satu gaya bahasa perbandingan secara implisit yang tidak menggunakan kata seperti, sebagai, laksana, dan seterusnya. Misalnya, engkau seperti ponakanku. Nah, itu bukan metafor itu. Itu perbandingan langsung, eksplisit. Kalau metafor itu perbandingan implisit karena dia tidak menggunakan kata seperti, sebagai, laksana. Misalnya pada sajak Khairil Anwar, aku ini binatang jalang. Nah, itu metafor. Binatang jalang di sana adalah metafor. Bukan berarti si aku di situ adalah binatang, tetapi metafor. Dia memperbandingkannya secara implisit dengan binatang yang jalang. Sehingga imajinasi kita membayangkan binatang yang jalang berarti yang liar, yang nggak bisa ditundukkan, yang nggak bisa dijinakkan, yang bebas, yang liar.
bukan aku adalah binatang jalang secara harafiah, tetapi itu perbandingan secara implisit. Ya, fungsinya di dalam puisi bekerja di level imajinasi. Nah, bagaimana kalimat ini kemudian dilisankan di atas panggung? Bukan berarti siswa gerung-gerung kayak harimau atau melolong seperti serigala, itu jadi verbal. Artinya dengan mengetahui ini metafor, binatang jalang ini metafor dari seorang manusia yang bebas, yang liar, yang tidak mau tunduk dengan aturan apapun. Nah, bagaimana membayangkan, menggambarkan seorang yang liar, bebas, tidak mau tunduk pada apapun misalnya. Seperti apa ekspresinya, gesturnya, suaranya. Kalau misalnya aku mengatakan, aku ini binatang jalang, ya nggak tergambar keliaran itu, kebebasannya, itu nggak tergambar. Tetapi kalau aku mengatakan, aku ini binatang jalang, ya jadi berlebihan juga. Jadi bagaimana sesudah kita mengetahui ini metafor, oh ini maksudnya adalah seorang yang ingin bebas, ingin liar, dan tidak mau tunduk pada aturan, pada macam-macam yang membuat dia merasa jadi lemah atau jadi jinak. Bagaimana mengekspresikannya lewat warna suara, ekspresi, dan gestur. Jadi, kalau citraan bekerja di level persepsi, membuat kita seakan-akan melihat, mendengar, menyentuh apa yang disampaikan, metafor bekerja di level imajinasi, membuat kita bisa membayangkan, ya, bisa memperbandingkan bagaimana seorang manusia yang diperbandingkan dengan binatang jalang yang liar, yang bebas, yang tidak mau tunduk. Nah, apa pula dengan simbol? Ya, di mana simbol bekerja? Simbol bekerja di level interpretasi atau penafsiran. Misalnya kalimat sebatang pohon tua di tengah padang yang kosong. Ya. Sebatang pohon tua yang di tengah padang yang kosong. Sebagai citraan, kita seperti diajak melihat ada sebatang pohon tua yang tumbuh di tengah padang yang tandus atau padang yang kosong atau padang yang gersang. Sebagai citraan. Sebagai metafor, kita memperbandingkan sebatang pohon tua ini bisa kita perbandingkan dengan seorang yang sudah tua di padang yang kosong, yang tetap mencoba bertahan hidup misalnya. Itu di level metafor. Tetapi kita baca sebagai simbol, sebatang pohon tua yang tumbuh atau tegak di tengah padang kosong, itu bisa kita gali maknanya itu sebagai simbol dari ketabahan, kekuatan, kesabaran, apa ini dalam konteks puisinya bisa aja itu misalnya sebuah tradisi, sebuah spirit, atau sebuah semangat yang tidak mau menyerah. Nah, itu bisa kita baca di level simbol. Nah, jadi dengan mengetahui level-level teks, ada metafor, ada citraan, ada simbol di dalam puisi, mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi setiap guru atau teman-teman yang melatih, bagi siswa, untuk mencari teknik atau cara melisankan yang tepat gitu, seperti apa. Ya. Nah, ada pertanyaan, katanya puisi yang baik itu bisa berbeda-beda tafsir. Iya. Tafsir dalam hal apanya? Misalnya saya mengatakan gini, burung-burung menyanyikan rindu. Ya, burung-burung menyanyikan rindu. Ada yang menafsirkan bahwa itu semacam kerinduan seseorang pada kekasihnya. Bisa juga ditafsirkan jiwa yang merindukan Tuhannya. Bisa beragam, atau seseorang yang merindukan kampung halamannya. Tetapi kita nggak bisa berhenti di kalimat itu aja, karena keseluruhan puisi itu memberi konteks. Misalnya seperti saya ganti dengan puisi yang lain. Puisi Hairil yang paling populer lah. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Waktu dalam puisi itu, kalau kita baca keseluruhan puisinya,
itu artinya apa? Ya. Puisi itu bicara tentang orang yang tidak mau tunduk, orang yang ingin hidup 1000 tahun lagi, orang yang ingin menjadi abadi, orang yang tidak mau kalah. Maka dalam konteks puisi yang seperti ini, waktu di sana pastilah konotasinya kepada maut. Ya, kalau sampai waktuku, ya batas waktu, berarti waktu di sana simbol dari maut. Ya, bisa dibaca sebagai simbol dari maut. Dan pasti bukan impian, pasti bukan harapan. Karena kalau tafsir kita dengan alasan bebas aja dong, sah-sah aja dong kita menafsirkan bahwa waktu di situ simbol harapan, yaitu opini namanya, mau-maumu saja. Lihat konteks puisinya. Apakah ada kata atau diksi atau tanda di dalam puisi itu yang memungkinkan kata waktu dalam puisi itu dibaca sebagai mimpi, sebagai harapan? Faktanya enggak, gitu. Nah, jadi kita kembalikan kepada konteks. Melihat konteks puisinya, maka kata waktu dalam puisi aku di Sajak Khairil Anwar itu pastilah bicara tentang maut. Itulah mengapa si aku lirik ingin hidup abadi, tidak mau menyerah. Bahkan ketika luka dan bisa atau peluru menembus kulitnya, dia tidak mau berhenti meradang, menerjang. Jadi orang yang intinya, orang yang tidak ingin menyerah, orang yang tidak mau tunduk, tidak mau takluk kepada kematian, tidak mau menyerah. Apakah konteks itu bisa kita luaskan misalnya dalam masa revolusi fisik di Indonesia, masa perjuangan, masa peperangan, atau perlawanan hidup secara individual gitu, seorang manusia? Bisa saja, tetapi pastilah semua mengarah kepada premis yang sama, bahwa puisi itu mengatakan seorang yang tidak mau menyerah, tidak mau tunduk bahkan oleh kematian. Nah, jadi nggak bisa kita atas nama sah-sah aja terus mengabaikan semua ini, aspek pengetahuannya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kreativitas itu harus dibangun di atas pengetahuan yang benar mengenai bidang yang sedang kita geluti. Karena kalau atas nama kebebasan, kreativitas berjalan begitu saja, ya itu jadi anarkis nantinya. Maka tindak pedagogis, ini saya bicara dalam konteks seni di lingkungan pelajar, festival di antara siswa, aspek pedagogisnya harus berjalan, bukan soal menang kalahnya saja. Nah, artinya kebebasan menafsir itu terletak di mananya. Walaupun misalnya premisnya sama, semua pembaca yang membacakan Khairil semuanya punya penafsiran yang sama, bahwa puisi ini bicara tentang maut misalnya, orang yang nggak mau tunduk pada maut. Kebebasan menafsirnya di mana? Ya ada pada tindak pelisanannya, pada ekspresi, pada gestur, pada cara si maut itu dihadirkan, atau pada cara seorang yang tidak mau tunduk, tidak mau jinak bahkan di hadapan kematian. Apakah dia menambahkan gestur tertentu, ekspresi tertentu, memilih warna suara tertentu, atau menambahkan bunyi tertentu dari suaranya sendiri. Di sana ada kebebasan tafsirnya. Ya, walaupun akhir-akhir ini misalnya ada yang menafsirkan, seorang siswa menafsirkan bahwa hanya orang yang sedang menderita sakit atau sedang menghadapi sakit yang akan berkata seperti ini. Karena kalau kita lagi sehat walafiat, seger buger, kaya raya, apalagi habis dapat duit banyak, kayaknya nggak berpikir akan melawan maut gitu misalnya. Tetapi di saat seseorang sedang menderita sakit, kepayahan, lelah, mungkin untuk memacu semangatnya, dia akan berkata seperti itu, bahwa aku tidak mau tunduk, bahkan meskipun maut datang, aku tidak mau menjadi tunduk, aku tidak mau menyerah. Nah, kita bisa membayangkan kan ekspresinya, gesturnya, dan kostumnya. Tetapi aspek kostum ini pada akhirnya tidak bisa kita lihat di atas panggung, karena ada kewajiban setiap pembaca puisi harus memakai pakaian adatnya, tradisinya. Sehingga ini pada akhirnya juga mau tidak mau berdampak kepada gestur, kepada ekspresi. Saya tidak mempersoalkan soal penggunaan kostum itu menarik juga, itu bagus juga. Tetapi yang harus kita sadari, bagaimana kita bisa mengekspresikan
tubuh yang sedang lelah, tubuh yang sedang kalah, tubuh yang sedang menderita sakit parah dan mencoba melawan maut, tetapi di kepalanya ada topi dengan meling-meling perhiasan, ada baju yang dengan gemerlap dan lain sebagainya. Akhirnya itu juga tidak membuat ekspresi atau tindak tafsir itu menjadi utuh. Mau tidak mau itu harus kita relakan hilang gitu, demi menjaga syarat-syarat sebagai pembaca puisi. Ya, kalau nggak pakai pakaian adat setempat atau pakaian daerah setempat, nanti didis pula. Saya kira hal-hal seperti ini perlu dipikirkan lebih jauh, perlu didiskusikan lebih matang oleh para pemangku kebijakan dan penyelenggara perlombaan FLS 3N yang setiap tahun ini kita laksanakan. Jadi sebuah keputusan itu tetap selalu punya dampaknya, dan ini perlu kita perbincangkan lagi. Perlu kita rumuskan lagi misalnya aturan mainnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Lagi-lagi saya tidak mengatakan saya menolak peraturan itu, dan saya juga tidak punya kepentingan untuk itu. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ekspresi, suasana, mood, adegan, peristiwa yang ada dalam puisi, mau nggak mau akan berdampak ketika ada kewajiban misalnya harus menggunakan kostum tertentu atau seragam tertentu gitu. Nah, bagaimana kita menemukan, ini juga menuntut kreativitas dan imajinasi kita. Tidak harus menolak itu, jangan berpikir segampang itu. Tidak harus, karena saya mengatakan begini, itu artinya saya menolak penggunaan kostum yang berbau lokal, bukan. Tetapi bagaimana kita menemukan cara supaya penggunaan kostum tertentu itu tidak mengganggu ekspresivitas, mood, suasana yang mau dihadirkan. Artinya kan butuh kreativitas, dan itu sebuah tantangan tersendiri saya kira. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tindak interpretasi, tindak penafsiran itu tidak bisa dimentahkan atau dibatalkan dengan mengatakan sah-sah saja. Ini kalimat sakti yang sering disampaikan oleh para pelaku seni, dan kalimat itu cukup problematis karena bisa jadi dia melegitimasi apapun yang dilakukan, termasuk ketika melakukannya itu dengan semau gue gitu. Menurutku itu kurang bertanggung jawab. Karena di satu sisi kita bukan cuma mau lomba baca puisi, kita juga perlu menanamkan sikap rasa hormat terhadap sebuah karya seni. Nah, salah satu bentuk rasa hormat kita terhadap karya seni itu, ya kita pelajarilah pengetahuannya. Bagus pula kalau pemerintah daerah, kabupaten, kota, di setiap provinsi, itu juga mengadakan workshop, misalnya mengadakan seminar atau lokakarya untuk calon juri-juri yang akan menjadi juri dalam perlombaan nanti untuk menyamakan persepsi. Ya, saya tidak mengatakan bahwa pengetahuan ini tidak diketahui oleh para pelatih, para juri, semua sudah tahu. Tetapi belum tentu di pelaksanaan lombanya semua merujuk kepada hal itu. Jadi mungkin perlu juga diadakan lokakarya untuk menyepakati, ada standar, ada aturan main yang kemudian bersandar kepada pengetahuannya, bukan kepada selera jurinya. Jadi ini apa yang akan kita nilai di dalam pembacaan puisi. Aspek utamanya ya itu tadi misalnya yang saya katakan, di samping aspek performativitasnya, ekspresi, gestur, suara, aturan mainnya seperti apa. Ya, jangan sampai dengan alasan mengekspresikan itu kemudian tidak peduli kepada makna, tidak peduli kepada citraan, metafor, kepada simbol, kepada suasana, kepada mood yang ada di dalam puisi itu. Ini saya tawarkan sebagai salah satu cara kita membangun kreativitas dengan rasa hormat terhadap karya seni, rasa hormat terhadap pengetahuan dari disiplin yang berbeda mungkin dengan disiplin kita gitu. Misalnya saya orang pertunjukan nih. Nah, saya juga punya rasa hormat terhadap disiplin keilmuan di bidang sastra, begitupun sebaliknya. Nah, bagaimana kreativitas itu dibangun di atas rasa hormat seperti ini, yang orang Lampung bilangnya PL. Jadi harga diri, rasa hormat. Saya menerjemahkan
Itu sebagai rasa hormat terhadap pengetahuan yang berbeda-beda itu. Dalam konteks ini ya. Karena kalau kreativitas dibiarkan berjalan begitu saja, lalu dengan kalimat sakti sah-sah saja, saya kira yang akan terjadi adalah vandalisme. Jadi, saya ulangi, menganggap ada satu cara puisi yang benar untuk membacakan seluruh jenis puisi, itu tidak masuk akal. Karena sama saja kita menganggap ada satu kunci untuk membuka seluruh pintu. Sampai di sini dulu, lain waktu akan kita lanjutkan lagi. Salam sehat selalu dan terus berkarya. Semangat!